Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah. Malaikat merupakan makhluk yang maksum, yaitu terbebas dari dosa, berbeda dengan manusia yang Allah beri nafsu dan dapat berbuat batil. Malaikat tidak memiliki nafsu dan tidak memiliki keinginan untuk ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya hanya memiliki satu wujud dan satu bentuk, yaitu sebagai makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, didengar, dicium dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat? Bukankah malaikat itu makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan manusia? Tonton video ini agar tidak sesat. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Ia mempunyai 600 sayap, masing-masing sayap menutup cakrawala. Dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut, batu mulia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa isnad hadis ini bagus. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan hadis dengan isnad sahih bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata mengenai Jibril, "Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi." Ketika menerangkan tentang malaikat Jibril, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai arsy yang tinggi derajatnya dan dipatuhi lagi dipercaya." Al-Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Yang dimaksud dengan utusan mulia di sini adalah Jibril, sedangkan pemilik singgasana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok. Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat 2 sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak. Sayap itu antara timur dan barat. Jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya, maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini. Setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah, "Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku?" Kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril, "Tidak." Mendengar jawaban Allah, maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril, dia menghabiskan masa selama 20.000 tahun lamanya. Setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia, yang paling aku cintai bernama Muhammad, yang mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan sholat 2 rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku, sedangkan sholat kamu bukan atas perintahku." Setelah mendengar hal tersebut, malaikat Jibril pun kembali bertanya kepada Allah, "Ya Robku, akah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu?" Maka Allah berfirman, "Ya Jibril, akan aku berikan surga Mawa sebagai tempat tinggal mereka." Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga Mawa tersebut. Setelah Allah memberikan izin kepadanya, maka malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga Mawa.
Satu hayunan sayap malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun. Maka terbanglah malaikat Jibril selama beberapa lama perjalanan. Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon. Di sana ia bersujud kepada Allah lalu berkata, "Ya Robku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke surga Mawa?" Maka Allah pun berfirman, "Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 3.000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki, lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan, niscaya kamu tidak akan sampai kepada 1/10 dari beberapa puluhan yang telah kuberikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat 2 rakaat yang mereka kerjakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebelah kanan sayap Jibril terdapat gambar surga berserta dengan segala isinya termasuk bidadari, istana, pelayan dan sebagainya. Manakala sayapnya yang sebelah kiri terdapat gambar neraka dan segala isinya, yang terdiri dari beberapa macam neraka dan ada pula neraka yang bertingkat-tingkat serta penjaganya yang terdiri daripada malaikat yang garang dan ganas yakni malaikat Sabaniyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila telah sampai ajal seseorang itu, maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang kecil pada badan manusia. Kemudian mereka akan menarik rohnya dari kedua telapak kaki hingga lutut dan mereka pun keluar. Setelah itu datang lagi sekumpulan malaikat masuk menarik roh dari lutut ke perut. Begitulah seterusnya dari perut ke dada dan dari dada ke kerongkongnya. Itu saat nasak seseorang. Kalau orang yang nasak itu orang beriman, maka malaikat Jibril akan menebarkan sayapnya yang sebelah kanan sehingga orang itu dapat melihat kedudukannya di surga, sehingga terlupa orang-orang di sekelilingnya. Jika orang yang nasak itu orang munafik, maka Jibril akan menebarkan sayap sebelah kiri untuk menunjukkan tepatnya di neraka sehingga ia menjadi sangat takut serta lupa kepada keluarganya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kita sebagai umat Islam mesti mengakui kebenaran ini dan ia adalah sama seperti kita beriman kepada perkara gaib. Tidaklah mustahil bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu karena Dia Maha Pencipta. Cukuplah sadar bahwa kita melihat langit yang tidak bertiang. Bukankah ia perkara mustahil bagi manusia untuk membuatnya? Wallahu a'lam bishawab." Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.